kalimat demi satu kalimat yang Tuhan ucapkan di atas kayu salib. Tuhan berbelas kasihan kepada hamba Tuhan. Engkau tahu betapa terbatasnya dia untuk mengungkapkan kalimat-kalimat yang begitu agung, betapa lemah dia, betapa penuh dengan kekurangan. Tuhan menolong untuk boleh menyampaikan kelimpahan sesuai dengan isi hati Tuhan. Dan berkatilah setiap kami Tuhan, jangan ada satu orang pun terlewatkan dari berkat kebenaran firman-Mu. Jamah hati kami Tuhan, celikkan mata rohani kami untuk selalu melihat kasih karunia yang begitu dahsyat, begitu limpah di atas bukit Golgota. Dan memberikan kelimpahan bagi kami hidup di tengah-tengah dunia ini. Tolong kami ya Tuhan, biarlah Roh-Mu yang kudus bekerja seluas mungkin di dalam pikiran dan perasaan kami, mengkuduskan hati kami ya Tuhan, untuk sekali lagi dipercayakan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapa, dengarkanlah doa ini ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita akan masuk di dalam bagian kalimat yang kedua yang Tuhan katakan di atas kayu salib. Kalau kalimat pertama adalah kalimat pengampunan, kalimat kedua adalah kalimat jaminan. Ya, kata-kata jaminan yang diberikan oleh Tuhan. Dan mari kita boleh membuka dari Matius pasal 27. Matius pasal 27 ayat 43 sampai 44. Matius 27 ayat 43 sampai dengan 44, bagian Matius. Satu, dua, tiga. Ia menaruh harapannya pada Allah. Baiklah Allah menyelamatkan dia, jikalau Allah berkenan kepadanya. Karena ia telah berkata, aku adalah anak Allah. Bahkan penyamun-penyamun yang disalibkan bersama-sama dengan dia mencelanya demikian juga. Lalu satu bagian yang kita sudah baca minggu lalu di dalam Lukas 23 maksud saya. Lukas 23. Kita akan baca, saya akan baca 33. Bapak-bapak 34, ibu-ibu 35, begitu seterusnya sampai ayat 43. Ya. Lukas 23 ayat 33 sampai 43. Ketika mereka sampai di tempat yang bernama Tengkorak, mereka menyalibkan Yesus di situ dan juga kedua orang penjahat, yang seorang di sebelah kanan dan yang lain di sebelah kirinya. Ibu-ibu, orang juga prajurit-prajurit mengolok-olokkan dia. Mereka mengunjukkan anggur asam kepadanya. Seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat dia, katanya, bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami. Lalu ia berkata, Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai Raja. Kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama. Iya. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, sebelum masuk di dalam materi ini, saya bersyukur ada beberapa pertanyaan yang diberikan, baik kemarin minggu lalu berdiskusi, lalu ada yang bertanya lewat WA ya. Kalau kita lihat di dalam bagian ini sebelum masuk di dalam
kalimat yang kedua, saya mau memberikan jawaban untuk beberapa pertanyaan ini. Misalnya ada seorang ibu, coba 1, 2, 3, 4, 5. Ya, ada seorang ibu yang bertanya, mengapa Yesus minta pengampunan? Mungkin ada kalimat yang slip tongue atau apa ya minggu lalu. Tetapi saya sama sekali tidak memberikan satu kalimat bahwa Yesus itu meminta pengampunan untuk dirinya. Tidak ada. Ya, kalimat Bapa ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Yesus bukan minta pengampunan untuk dirinya. Ya, sama sekali Yesus tidak pernah minta maaf, Yesus tidak pernah berdosa, Yesus tidak pernah berkata say sorry, ya, karena dia adalah Allah, dia tidak pernah berdosa. Ya, Yesus berbeda dengan kita, Bapak Ibu Saudara. Kita itu kalau detik-detik mau dekat kematian, jauh lebih rajin berdoa. Bener ya? Detik-detik masuk di dalam kesusahan, penderitaan, deket-deket mati lah. Mau ketabrak, kayak sakit lah, cancer, keserempet mobil atau apa, dying di rumah sakit. Jadi punya waktu untuk berdoa lebih banyak. Dan minta Tuhan, saya dosa apa ya? Saya sakit ini kenapa ya? Ampunilah saya Tuhan, ampunilah. Itu kita, tapi itu bukan Tuhan. Ya, Tuhan bukan seperti demikian. Saya tidak tahu di bagian mana, tapi memang Yesus tidak minta pengampunan untuk dirinya, tapi Yesus minta pengampunan kepada orang-orang banyak, orang-orang yang menganiaya, ya. Lalu pertanyaan ibu ini baik sih. Pertanyaan kedua, mengapa Yesus memberikan pengampunan kepada orang-orang yang tidak minta diampuni? Ya, sepertinya apakah pengampunan yang Yesus berikan itu menjadi sesuatu yang murahan? Karena sepertinya loh, orang-orang itu sendiri nggak minta diampuni kok. Orang-orang itu sendiri nggak sadar mereka berdosa. Lalu apakah menjadi sesuatu yang receh kira-kira ya kalau saya coba mengerti pertanyaan ibu ini. Loh, orang itu nggak minta pengampunan kok kamu kasih dia pengampunan. Coba Bapak Ibu Saudara, ada orang yang berbuat salah sama kita. Kita ketemu di gereja sama sekali gak rasa salah. Ketawa-ketawa, petatang-peteteng, ketemu kita, apa kabar Bu Duma? Kita bilang, ya ilah minggu lalu kamu baru sakitin saya, baru ngomongin saya. Lalu kita ketemu dengan dia rasa gak apa-apa, gampang banget lupa. Lalu kita berpikir, terus saya mesti kasih ampun sama orang-orang seperti demikian. Begitu mereka sadar juga enggak, mereka butuh pengampunan saya juga enggak. Apakah saya harus berikan demikian? Kita takut sekali ya. Kita takut sekali memberikan pengampunan, menjadikan orang itu berbalik untuk apa? Menganggap rendah kita, menganggap remeh kita. Haruskah saya mengampuni juga orang yang tidak sadar dosanya? Ya, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, ini ada saya coba beberapa pertanyaan. Ada satu orang ibu yang lain. Kalau tadi 2 pertanyaan itu satu orang ibu ya. Ibu ini lucu ya, dia ya dengan jujur. Ibu itu menyampaikan tentang pengampunan kelihatannya mudah gitu ya. Ini pertanyaan sekaligus sindiran gitu. Ya. Lalu apa maksudnya ibu doa Yesus itu ada kalimat tidak mengingat? Apakah berarti pura-pura tidak tahu dosa orang lain atau membenarkannya? Siapa yang mengikutin share ini yang minggu lalu? Masih ikutin minggu yang lalu? Ada nggak? Yang hadir di sini ikutin minggu lalu, ke PA minggu lalu? Tidak banyak ya. Bu Dina nggak ikut? Saudara itu kalau sudah males, sorry ya, angkat tangan juga males. Oke, ibu-ibu yang dikasih Tuhan, terima kasih untuk ibu ini ya. Ibu sampaikan tentang pengampunan, serasanya mudah ya, jujur Bapak Ibu Saudara ya. Pengampunan memang itu seperti satu ide yang cemerlang, khotbah yang bagus sekali sampai Anda sendiri mengalami kesusahan untuk mengampuni. Sampai Anda sendiri merasakan disakiti, baru kita itu belajar bahwa pengampunan itu betul-betul produk surgawi. Nggak bisa, itu di luar kapasitas kemampuan kedagingan kita. Itu bukan produk di bumi, itu produk di surga. Maka ibu-ibu, saya sama sekali khotbah minggu lalu bukan bermaksud, oh pengampunan itu mudah. Saya sendiri men-sharingkan betapa saya bergumul hanya untuk hal yang sederhana. Orang menyakiti hati saya itu bisa mempengaruhi saya sampai blank. Saya mau khotbah apa? Karena saya sendiri malu menyampaikan apa yang harus saya khotbahkan. Saya perlu berdoa minta belas kasihan Tuhan. Pengampunan itu maksudnya apa? Si ibu yang satu, ibu maksudnya apa itu? Menutupi, covering itu apa? Melindungi apa? Yesus itu pura-pura nggak tahu, amnesia,
atau membenarkan ya udah, gue anggap sepele. Tidak seperti demikian, ibu-ibu yang dikasih Tuhan. Kita melihat ya, posisi doa meminta pengampunan itu menjadi sesuatu hal yang kita perlu minta itu di hadapan Tuhan itu setiap hari. Kalau kita doa Bapa kami, ibu-ibu, kita berdoa berilah pada kami makanan kami yang secukupnya hari ini. Kita meminta, tapi menarik sekali. Habis kita minta berilah kami makanan kami yang secukupnya. Hari ini ayat di bawahnya langsung katakan apa? Dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Sama seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Satu panggilan yang indah. Kalau kita bisa setiap hari minta Tuhan, berilah aku berkat makanan, sandang pangan, beri aku kecukupan. Tapi Alkitab katakan, mudah bagi kamu minta makanan minuman. Berkat jasmani itu mudah sekali, kamu minta tiap hari. Lalu ayat itu langsung dipadankan di bawahnya. Dan ampunilah kami ya Tuhan. Perlu minta diampuni Tuhan berapa lama? Sebulan sekali, seminggu sekali waktu khotbah? Tidak, setiap hari. Sama seperti kamu minta makanan dan minuman. Seperti itulah Tuhan, berikanlah aku kekuatan untuk bisa mengampuni orang lain. Berilah mataku celi untuk melihat bahwa setiap hari, daily, kita ini juga diampuni oleh Tuhan. Jadi saya sama sekali tidak mau memaksudkan bahwa pengampunan itu menjadi sesuatu hal yang mudah. Tidak, tetapi harus menjadi latihan kita, ya, menjadi bagian kita, menjadi permohonan kita. Karena itu menjaga kita supaya tidak self-righteous ya Bapak Ibu ya. Tidak membuat kita ini manusia berdosa Bapak Ibu Saudara. Kita tidak perlu ikut seminar, tidak perlu dididik, tidak perlu mendapat bimbingan bagaimana untuk menyalahkan orang lain, bagaimana membalas kesalahan orang lain, nggak perlu. Itu sudah refleks kita manusia berdosa. Lemparkan kesalahan kepada orang lain, itu sejak Taman Eden. Ya, tidak perlu kita itu dididik untuk bagaimana itu, kita sudah natur itu mata ganti mata, gigi ganti gigi, sehingga kita perlu untuk menekan self-righteous diri kita yang selalu merasa diri benar, merasa diri itu play victim, merasa diri paling berkorban, paling menderita ya. Kadang-kadang di dalam diskusi itu kemarin bicara pengampunan, saya juga diberkati satu orang ibu katakan, kalau kita dengarkan diskusi teman-teman kita bergumul tentang pengampunan, baru kita itu menyadari sendiri betapa receh pergumulan yang saya harus lewati. Ibu-ibu, saya menyampaikan saya mengenal seorang ibu muda yang begitu disayang di tengah-tengah keluarga. Singkat cerita, menikah dengan seorang laki-laki yang tidak sungguh-sungguh cinta Tuhan. Bolak-balik ganti pasangan, lalu dia pulang menularkan satu penyakit kepada istrinya yang cinta Tuhan. Singkat cerita Bapak Ibu Saudara, sampai berobat begitu lama penyakit itu masuk ke pembuluh darah ibu ini, sehingga setiap kali dia hamil dia pasti keguguran. Dia berobat sampai ke luar negeri, ternyata akibat suaminya membawa penyakit ini dari perempuan-perempuan yang gak benar, itu merusak istrinya, sehingga janin itu nggak tahu jenis penyakitnya seperti apa. Singkat cerita ibu-ibu, apa yang terjadi? Ya keluarganya katakan, udah kamu ceraikan aja, kan nggak mungkin kamu tidur dengan laki-laki yang bawa penyakit seperti ini. Tapi perempuan ini katakan tidak. Lalu mamanya sampai tanya, kamu sudah tahu sakit gini suamimu sejak kapan? Dia cerita sejak 2 tahun yang lalu. Kenapa kamu nggak kasih tahu keluarga? Di situ dia katakan, mama, saya mengasihi suami saya, kasih saya itu menanggung semua dosa-dosa suami saya. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, waktu Tuhan berkata ampunilah dosa mereka, itu ada covering di situ. Bukan cuma pengampunan, tetapi menanggung hal yang tidak bisa Anda dan saya itu tanggung. Itu menanggung. Yang pengampunan kita lakukan setiap hari itu belum sampai kepada covering ya. Menanggung. Saya dengarkan kalimat dari keluarga dan ibu ini, dia tetap tidak mau menceraikan suaminya. Yang nggak habis pikir suaminya diobati sembuh, istrinya nggak bisa sembuh. Dan mereka tidak akan bisa memiliki seorang anak karena istrinya pasti akan keguguran. Tiap bulan kedua pasti akan pendarahan. Tapi istrinya mengatakan, saya nggak akan mau dipaksa siapapun untuk menceraikan suami saya. Kalau dia ceraikan saya terserah, itu bukan bagian saya. Tapi saya tidak akan menceraikan suami saya. Dan saya rela menanggung semua kesalahannya. Saudara kira orang laki dengarkan kalimat seperti ini and then termehek-mehek lalu bertobat? Tidak. Butuh waktu sekian lamanya, masuk
tahun kedua ya, kondisi istrinya, terus lalu suaminya itu baru melihat, saya baru melihat arti kasih yang sejati dari bagaimana istrinya mengasihi dia. Kasih dia itu menanggung kesalahan saya. Jadi suaminya itu juga mulai dia pikir, saya yang tularin istri saya bisa sembuh, istri saya kagak bisa sembuh. Tetapi melewati lembah-lembah kekelaman seperti inilah suaminya justru kembali datang pada Tuhan. Betapa berharganya satu jiwa itu di hadapan Tuhan. Saudara, kita itu mengampuni orang itu belum sampai covering ya, menanggung semua kesalahan dia itu limpah ke kita. Dari mana kita bisa berpikir demikian? Saudara, itulah kasih. Kasih yang paling sejati. Kasih itu menderita, Bapak Ibu Saudara. Kasih itu menderita, omong kosong. Ada orang mengatakan kasih itu romantisme dan lain sebagainya. Anda dan saya makin tambah usia, makin mengenal kebenaran firman Tuhan. Kita tahu ya bahwa kasih itu pasti menderita. Kita mengasihi anak kita menderita. Dia melawan kita, dia tidak taat pada kita, dia banding-bandingkan kita dengan orang tua yang lain. Ya, dia tidak bisa mengucap syukur. That's it. Ya, love is painful, menderita ya. Seperti seorang bapak yang mengasihi anak yang bungsu. Anak yang bungsu tidak bisa mengasihi papanya. Dia pilih pergi keluar daripada tinggal di rumah papanya. That's it ya. Kasih itu menderita, Bapak Ibu ya. Apakah kita perlu mengampuni orang yang tidak meminta pengampunan ya? Bapak Ibu, pengampunan harus diberikan. Karena apa? Karena Tuhan juga memberikan itu ya kepada orang lain. Ya. Apa maksudnya orang yang tidak mau? Saya tidak mengatakan bahwa tidak tahu itu berarti orang itu tidak sadar, orang yang tidak tahu itu lebih dimaklumi, nggak ada ya. Atau tidak tahu apa yang dia perbuat, ya karena namanya nggak tahu berarti lebih ada permakluman ya, lebih gampang dimaklumi, atau dosa itu boleh diampuni karena tidak tahu, karena Alkitab memberitahu dosa-dosa yang tidak sengaja itu pun perlu korban, perlu sembelih korban, perlu ada pengorbanan diberikan. Kita belajar ya minggu lalu ibu-ibu, kalimat mereka tidak tahu itu coba kita buka di dalam Kisah pasal 3 ayat 14. Minta tolong satu orang ibu ya boleh bacakan untuk kita. Kisah Para Rasul pasal 3 ayat 14 sampai 17. Boleh satu orang baca? Tetapi kamu telah menolak yang kudus dan benar, serta menghendaki seorang pembunuh sebagai hadiah. Demikianlah ia, pemimpin kepada hidup, telah kamu bunuh. Tetapi Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, dan tentang hal itu kami adalah saksi. Dan karena kepercayaan dalam nama Yesus, maka nama itu telah mengeluarkan orang yang kamu lihat dan kamu kenal ini, dan kepercayaan itu telah memberi kesembuhan kepada orang ini di depan kamu semua. Saudara-saudara, aku tahu bahwa kamu telah berbuat demikian karena ketidaktahuan, sama seperti Iya. Itu yang disebutkan oleh Petrus di dalam khotbahnya ya. Kenapa kamu sampai membunuh anak Allah? Ya, Petrus katakan, aku tahu karena itu ketidaktahuan kamu. Kalau di dalam 1 Korintus pasal 2 ayat 8, kalau saja orang-orang banyak itu tahu siapakah yang mereka bunuh, mereka tidak akan menyalibkan anak Allah. Ada poin-poin ketidaktahuan, tetapi ketidaktahuan, kebodohan mereka itu juga tetap berakibat fatal. Ya, seperti orang melanggar peraturan, lalu saya nggak tahu, nggak lihat lampu merah, tetap dia akan dihukum. Tetap ada konsekuensi untuk itu. Ada kebenaran yang orang-orang saat itu tidak tahu bahwa apa? Pengampunan itu sempurna diberikan karena orang itu berkorban. Anda dan saya seringkali mengampuni orang, kita sendiri jujur, tidak sampai berkorban. Tapi pengampunan Kristus itu menjadi sempurna diberikan karena ada yang berkorban. Tidak heran ya, Ibrani 9 ayat 22b katakan, tanpa penumpahan darah tidak boleh ada pengampunan. Maka pengampunan itu apa? Serius. Tanpa penumpahan darah tidak boleh ada satu orang diampuni. Pengampunan itu mahal. Maka di dalam kalimat Yesus pertama itu kita akan melihat itu menjadi sempurna ya. Karena yang mengampuni juga yang berkorban. Dan pengampunan itu diberikan kepada orang-orang yang tidak tahu apa yang mereka perbuat. Mereka akan teriak, biarlah darahnya ditumpahkan kepada kami atau kepada anak-anak kami. Dan
yang Yesus berikan itu jauh melampaui apa yang mereka cemoohkan. Karena apa? Karena darah Yesus ditumpahkan untuk mereka, bukan untuk menghakimi atau membunuh mereka, tetapi untuk apa? Membasuh dosa-dosa mereka. Ya, teriakan-teriakan hujatan mereka dibalik Tuhan menjadi berkat untuk mereka. Mereka yang berkata, wah nggak apa-apa kami salibkan orang yang bersalah. Ya, tumpahkan kepada kami kutukannya. Tapi Alkitab mengatakan darah itu diberikan Tuhan berbalik bukan untuk menghukum mereka, bukan untuk membinasakan, tetapi untuk memberkati mereka. Itu kasih yang begitu agung, kasih yang begitu ajaib ya Bapak Ibu Saudara. Jadi bukan berarti saya mengatakan bahwa Yesus pura-pura tidak tahu, apakah kemudian kita membenarkan orang yang bersalah kepada kita. Poinnya bukan demikian. Di dalam Lukas pasal 17, Yesus pernah berkata satu kalimat, mengajar murid-muridnya ya. Kalau ada saudaramu yang berbuat dosa, tegurlah dia. Berani untuk menegur dia. Lalu kalau dia sudah bersalah lalu minta ampun kepada kamu, dia menyesal, datang kepada kamu. Satu hari dia datang berapa kali? 7 kali dalam satu hari. Sehari itu dia datang 7 kali. Apakah kamu harus mengampuni dia? Alkitab katakan, kamu harus mengampuni dia. Jikalau dia mengatakan menyesal. Maka Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita tidak mendapat teori yang muluk-muluk ya. Kita mendapat teladan yang paling agung. Kita tidak mendapat perintah harus ampuni dan lain sebagainya. Tapi Kristus memimpin kita di depan untuk memberikan teladan paling agung mengampuni. Orang yang mengerti ini itu di dalam perjanjian baru itu seperti Stefanus ya. Seperti Stefanus yang berdoa. Minta supaya Tuhan ya, kalimat-kalimat Stefanus yang paling indah, dia berdoa supaya dosa itu tidak ditanggungkan kepada orang-orang banyak. Tetapi doa Yesus itu menjadi jauh lebih indah karena di tengah-tengah penderitaan, kalau doanya Stefanus itu dia berdoa, pertama kali Stefanus mengeluarkan kalimat, ya Tuhan terimalah rohku. Sambil berlutut dengan suara nyaring, Stefanus berkata, Tuhan jangan tanggungkan dosa ini kepada orang lain. Apa bedanya dengan doa Yesus? Memang ada kemiripan, yang sangat mengerti hati Tuhan itu Stefanus berdoa seperti itu. Tetapi tetap kita melihat doa Yesus itu jauh lebih indah dibanding semua saleh-saleh Tuhan di dalam catatan Alkitab. Apa yang membedakan doa Yesus dengan doa Stefanus? Perhatikan ya, Stefanus di tengah-tengah penderitaan dilempari batu, dia masih tetap memikirkan, Tuhan terimalah rohku. Masih ada ruang, dia meminta untuk dirinya lebih dahulu. Masih ada ruang. Itu kita humanly sekali. Tuhan tolong saya, terimalah saya. Baru Stefanus berdoa, Tuhan jangan tanggungkan dosa ini kepada mereka. Kalau Yesus dibalik. Di tengah-tengah penderitaan paling besar yang Yesus pikirkan adalah siapa? Saya, keselamatan saya, terimalah saya Bapa. Tidak. Yang ada dalam pikiran Yesus adalah siapa? Orang banyak. Orang berdosa. Itu yang ada dalam pikiran. Jadi dibalik ya. Jadi baru terakhir nanti Yesus mengatakan sudah genap, Bapa ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Dibalik sehingga tetap keindahannya itu jauh lebih limpah apa yang Yesus kerjakan dibanding mereka semua. Dan doa itu memiliki kuasa ya. Doa itu didengar oleh senturion perwira Roma yang mengeluarkan satu kalimat, sungguh benar dia ini anak Allah. Doa itu berkuasa luar biasa. Doa itu didengar oleh oleh siapa ibu-ibu? Penjahat di samping Tuhan. Ya, hampir semua penafsir yang baik ya yang menuliskan 7 perkataan salib seperti A.W. Pink, A.W. Pink ya atau John MacArthur, mereka memberikan satu kalimat bahwa doa Yesus itu berkuasa sehingga Petrus bisa berdiri dan berkhotbah. Yesus yang kamu bunuh itu, yang dia katakan, Yesus yang kamu bunuh itu karena ketidaktahuan kamu. Habis dengarkan khotbah Petrus itu, berapa orang bertobat? 3.000. Ayat selanjutnya kemudian apa? Dari 3.000 orang itu bertobat berkembang menjadi berapa orang? 5.000 orang. Kenapa? Karena kita percaya itu akibat apa? Yesus berdoa bagi mereka. Maka pengampunan itu diberikan. Bahkan imam-imam yang penuh dengan kebencian. Coba tolong Ibu Lilit baca untuk kita ya. Kisah 6 ayat 7. Coba kita akan melihat pertobatan yang indah sekali, yang besar sekali terjadi. Ya, Kisah 6 ayat 7 silahkan. Firman Allah makin tersebar dan jumlah murid di Yerusalem makin bertambah banyak. Juga sejumlah besar imam menyerahkan diri dan
Ya, puji Tuhan. Ya, kita tahu orang-orang jahat lebih mudah bertobat. Imam-imam lebih keras hati. Tapi kita juga melihat bagaimana ketika Roh Kudus dicurahkan, maka pekerjaan itu menjadi limpah. Kelas-kelas imam yang paling membenci Tuhan, Alkitab katakan mereka pun bertobat. Kita sungguh bersyukur ya. Karena apa? Karena kita ingat pertama kali di atas bukit Golgota Yesus berdoa pengampunan untuk kita. Bahkan kita sampai saat ini ya, gaung doanya pun menjadi berkat bagi kita sekarang. Bahwa kita orang-orang yang butuh pengampunan Tuhan. Sehingga dari bagian ini kita melihat keindahan ya, doa Yesus ya. Maka ibu-ibu yang dikasih Tuhan, sudahlah, kita ini tidak bisa memaksa orang harus berespon apa kepada kita. Ya, kita juga nggak tahu hati orang itu seperti apa. Jangan hakimi orang itu, dia nggak merasa bersalah Bu Mercy, ketemu saya ketawa ketiwi. Ya ketawa ketiwi karena mungkin dia sanguin kayak saya, gitu ya. Karena sembarang orang dia pasti ketawa, ya itu udah karakternya. Kamu kan nggak tahu hati dia seperti apa. Dia di rumah berdoa seperti apa, minta pertolongan Tuhan seperti apa. Dan sudah ya itu bukan bagian kita. Kita tuh belajar beriman ibu-ibu, sesederhana itu. Belajar beriman, percaya bahwa Tuhan gak ada yang bisa membalut kepahitan hatiku kecuali Engkau. Aku belajar beriman Tuhan. Kedua, kita belajar beriman apa? Belajar untuk melepaskan. Pembalasan itu bukan hak saya. Silakan Tuhan yang intervensi. Saya minggu lalu katakan, saya memutuskan tidak mau jadi Allah. Berhenti, itu kata-kata Yusuf. Akukah pengganti Allah sehingga gak bisa ampuni kamu? Stop, berhenti, kita jangan ambil posisinya Allah. Kita belajar beriman, bahkan Yesus di atas kayu salib pun belajar mempercayakan diri kepada Allah Bapa. Kenapa? Berdoa untuk orang-orang jahat ini tidak berubah kan ya. Tapi percaya bahwa Allah Bapa memiliki keadilan dengan waktu dan bijaksana yang Yesus pun belajar taat untuk itu. Ya, dari bagian ini semoga bisa sedikit menjawab ya beberapa pertanyaan ibu ini dan mungkin yang ada di dalam bagian ini. Nah, ibu-ibu yang dikasih Tuhan, kita masuk di dalam kalimat kedua. Ya, sesungguhnya hari ini engkau bersama-sama dengan aku di Firdaus. Kalimat itu adalah kalimat kedua yang Tuhan Yesus berikan kepada salah seorang penjahat yang di samping Tuhan Yesus ya. Menarik ya. Tidak kebetulan bahwa Yesus harus disalibkan di tengah di antara dua orang penjahat. Ya mungkin kalau kita pikir wah itu kebetulan aja Yesus ada di tengah. Tapi Alkitab mencatat desainnya tidak demikian. Coba kalau kita lihat Bapak Ibu Saudara 700 tahun sebelum Yesus datang ke tengah-tengah dunia, catatan nubuatan tentang Yesus itu begitu indah. Bahkan bagaimana cara dia mati itu dicatat dengan begitu indah. Bahkan nanti dia mati pun dalam keadaan berdoa itu sudah dinubuatkan 700 tahun yang lalu. Ya tidak ada sesuatu yang kebetulan. Semua agenda jahat manusia ini hanya menjalankan agenda di dalam kekekalan yang Tuhan sudah desain. Coba kita buka di dalam Yesaya 53 ayat 12. Yesaya 53 ayat 12. Satu orang ibu yang sudah dapat baca untuk kita. Yesaya 53 ayat 12. Sebab itu aku akan membagikan kepadanya orang-orang besar sebagai rampasan, dan dia akan memperoleh orang-orang kuat sebagai jarahan, yaitu sebagai ganti karena ia telah menyerahkan nyawanya ke dalam laut. Dan Karena ia terhitung di antara pemberontak-pemberontak, sekalipun ia menanggung dosa banyak orang dan berdoa untuk pemberontak-pemberontak. indah sekali bukan? Indah sekali ya desain di dalam Alkitab bahwa bukan sesuatu yang kebetulan. Itu adalah desain dari Allah Bapa. Bagaimana cara Yesus mati dan di tengah-tengah mati dia harus di antara para pemberontak dan di dalam matinya dia berdoa untuk para pemberontak-pemberontak itu. Allah Bapa menentukan yang paling kudus harus mati di antara yang paling tidak kudus. Kenapa? Kenapa harus pakai cara seperti ini? Kenapa harus desain seperti ini? Tidak ada yang kebetulan. Itu bukan karena idenya Pilatus atau orang Yahudi dan lain sebagainya. Yesus harus ada di tengah. Tapi itu desain Allah Bapa. Kenapa harus mendesain cara seperti demikian? Untuk mengingatkan Anda dan saya Bapak Ibu Saudara. Betapa besarnya aib yang harus ditanggung untuk menebus dosa manusia. Betapa seriusnya aib yang harus ditanggung Yesus
untuk menyelesaikan masalah dosa. Anda dan saya tahu kan, waktu peristiwa Natal dia lahir di dalam kandang di antara binatang-binatang. Dan pada waktu dia mati, dia ada di antara para penjahat. Nggak ada aib seperti itu. Sehingga Bapak Ibu Saudara stop meragukan kasih Tuhan. Tadi Ibu Duma pilih lagu baik sekali ya. Apakah Tuhan peduli? Dia peduli. Dari tempat duduk saya pikir-pikir lagu ini adalah satu pertanyaan yang harusnya kita sendiri sudah tahu jawabannya kan. Itu satu pertanyaan yang sebenarnya hanya evaluasi karena kita tahu jawabannya. Dia sangat peduli. Ke tempat yang paling buruk di atas kayu salib, Yesus pergi ke sana. Di tempat yang paling hina sejajar dengan binatang, Yesus pergi ke sana. Nggak ada tempat yang tidak bisa dijangkau oleh doa Yesus. Nggak ada tempat yang terlalu buruk sampai tidak bisa dijangkau oleh kuasa pengampunan Tuhan. Nggak ada Bapak Ibu Saudara. Stop. Kalau ada di antara ibu-ibu yang masih meragukan apa Tuhan baik, apa Tuhan peduli, apa Tuhan mengasihi kita. Itu seperti kita tanya kepada seorang bapak ya. Papa nggak sayang saya. Papa nggak kasih ini pada saya. Papa itu lalu apalagi yang harus saya berikan kepada kamu? Semuanya. Bahkan yang paling indah di sorga anak Allah diberikan Allah Bapa untuk kita. Satu pertukaran yang sangat tidak adil. Menukar pemilik surga dengan orang-orang buangan seperti Anda dan saya. Saudara, maka kita berhenti ya untuk meragukan kasih, pemeliharaan Allah. Stop, karena yang dilakukan Tuhan terlalu agung dan mulia. Sempurna di atas bukit Golgota. Bapak Ibu, keadaan penjahat di samping Tuhan Yesus itu kalau kita lihat ya. Mereka adalah orang-orang yang catatan Matius tadi sama-sama jahatnya. Ya, saudara, ada satu artikel mengatakan yang dengarkan suara Yesus lalu bertobat, kemungkinan penjahat ini memang lebih baik dibanding penjahat yang gak mau bertobat. Saudara, itu gak ada catatan Alkitab sama sekali seperti itu ya. Seolah-olah yang lebih baik hatinya lebih lembut. Enggak, karena Matius katakan dua-duanya sama-sama mencemooh Yesus. Sama-sama meneriakkan, jikalau engkau anak Allah. Itu kan kalimatnya siapa? Iblis kan. Ya, kalimatnya iblis. Jikalau engkau anak Allah, ya jatuhkanlah, rubahlah batu jadi roti. Itu kalimat gaung, kapan lagi pertempuran paling besar? Ya, pertempuran paling besar itu iblis pakai mulut orang-orang jahat di mana? Di bukit Golgota. Sekali lagi, dulu dia pernah serang Yesus di padang gurun, tapi KO. Kemudian dia rehat sejenak gitu ya. Ya, balik lagi pertempuran paling besar di mana? Di atas bukit Golgota. Orang banyak, iblis pakai mulut semua orang banyak. Jikalau engkau anak Allah, turunlah dari salibmu. Yesus anak Allah, nggak perlu jikalau. Jikalau ini nggak penting, Yesus tetap anak Allah. Tapi that's it ya, jikalau engkau anak Allah, maka kita akan melihat Bapak Ibu Saudara, dua-duanya ini sama-sama jahatnya. Nggak ada satu lebih baik. Sama-sama jahatnya, sama-sama mencemooh, sama-sama mendengarkan doa Tuhan Yesus. Iya kan? Sama-sama. Ya. Apa yang satu dengar, yang satu enggak dengar. Sama-sama dengar. Karena orang banyak pun mendengar. Lukas pun mencatat bagian ini. Sama. Ya sama-sama jahat. Sama-sama dapat kesempatan yang sama. Sama-sama. Dan dua orang ini di atas kayu salib itu mewakili semua umat manusia sepanjang zamannya. Diwakili oleh satu orang di samping kanan kiri salib Tuhan Yesus. Kita sama-sama orang berdosa, cuman yang satu memutuskan berbalik pada Tuhan, yang satu memutuskan balik belakang dan tidak mau bertobat. Saudara mungkin pikir apa? Saya disamakan kayak perampok. Ya Tuhan, ya Bapak Ibu Saudara. Saya tersentuh dari tulisan E.W. Pink ya tentang 7 perkataan salib. Dia katakan apa? Anda dan saya itu berdiri di hadapan Tuhan. Sudah lebih dulu perampok-perampok ini mewakili kita di hadapan Tuhan. Yaitu apa? Kondisi semua manusia di tengah-tengah dunia ini adalah kondisi perampok di hadapan Tuhan. Saya pikir-pikir, masa sih kita penjahat perampok seperti itu? Lalu dia berikan satu ilustrasi yang menarik. Kita ini hidup di dalam dosa seperti perampok di hadapan Tuhan. Seperti gambaran orang kerja di satu perusahaan, lalu dia menerima gaji dari perusahaan ini. Dia terima bonus dari perusahaan ini. Dia terima fasilitas AC dari perusahaan ini. Ya, dia terima gaji dari perusahaan ini. Tetapi tanpa diketahui dia juga bekerja untuk perusahaan yang lain. Bahkan lebih giat dari perusahaan yang lain.
Lalu W. Pink katakan, begitulah kamu dan saya berdiri seperti perampok di hadapan Tuhan. Saudara boleh tidak setuju, tapi saya mendengarkan kalimat ini, ilustrasi ini, dan saya katakan, iya, benar Tuhan. Kita ini tahu bahwa seluruh nafas hidup kita punya Tuhan. Talenta kita punya Tuhan. Kesempatan bisnis, pelayanan, berkat, satu receh, satu sen yang ada di tengah-tengah keluarga kita berasal dari siapa? Dari tangan Tuhan, bukan? Karena Alkitab bilang, dari Tuhanlah sumber segala sesuatu yang baik. Lah dari Tuhan. Tetapi kita pakai semua talenta, uang kita, hobi kita, kapasitas kita, keluarga kita, waktu libur kita, jujur, lebih banyak untuk siapa? Ya. Kita seperti orang yang kerja dengan perusahaan lain. Ya kita dapat semua dari Tuhan, tapi kita kerja untuk tuan yang siapa? W. Pink katakan, tuannya ada dua. Entah itu dirimu sendiri yang jadi tuan, atau iblis yang jadi tuanmu. Tinggal pilih saja. Maka kita di hadapan Tuhan itu seperti perampok ya. Dia berikan kalimat demikian. Maka Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam kehidupan kita apakah kebenaran-kebenaran ini masih memberikan kelimpahan dalam kehidupan kita? Anda yang merasakan kejenuhan dalam kehidupan, Anda yang merasakan letih lesu, Anda yang merasakan kecewa, yang merasakan aduh hidup ini kok biasa-biasa aja seperti ini. Saudara dapat penghiburan dari mana, saudara? Saudara dapat kelimpahan, dapat kekuatan, dapat apa ya? Sukacita, dapat pemulihan kembali dari mana ya? Merenungkan diri kita tuh secara benar posisi kita di hadapan Tuhan. Bahwa kita perlu diampuni, kita seperti orang-orang yang perampok ya, orang-orang yang merampas hak yang bukan milik kita, tapi punya Tuhan. Jujur, untuk hal-hal yang lain, hobi kita mungkin ya, kesukaan kita, cara kita berbelanja, menghabiskan uang, kita seperti bekerja kepada dua perusahaan tapi terima dari satu gaji dari satu perusahaan. We are not fair. Kita perlakukan Tuhan seperti demikian. Tetapi indahnya Bapak Ibu Saudara, dialog Tuhan Yesus di atas bukit Golgota dengan dua orang penjahat ini memberikan suatu pemisahan yang luar biasa ya. Dua-duanya sama-sama jahat, tapi dua-duanya memiliki ending yang berbeda. Yaitu apa? Respon mereka di hadapan Tuhan. Respon mereka di hadapan Tuhan itu seperti apa? Menariknya kita menemukan bahwa salah satu penjahat di samping Tuhan Yesus ini adalah orang yang mendapat dalam kehilangan justru mendapatkan. Bapak Ibu kita bersyukur ya, saya lihat satu kalimat itu sebenarnya demikian. Di dalam ketidakberdayaan kita tidak selalu itu suatu kutukan Bapak Ibu Saudara. Kita melihat ya, seringkali justru dalam kehilangan kita mendapatkan yang lebih besar lagi Bapak Ibu Saudara. Saya sendiri merasakan, saya harus bersyukur di hadapan Tuhan. Masa-masa saya pernah kehilangan kesehatan, begitu drop masa-masa pemulihan, masa-masa kehilangan banyak kesempatan melayani, kehilangan banyak hal mengontrol tubuh saya. Ya begitu lemah, tapi saya mendapatkan yang lebih besar dari itu. Momen-momen merenungkan Tuhan, momen-momen dipulihkan Tuhan, momen-momen persekutuan dengan Tuhan, momen-momen membaca buku lebih banyak yang selama ini tidak bisa saya lakukan. Saya mendapatkan sesuatu yang jauh lebih besar pada waktu saya kehilangan. Salah satu penjahat itu seperti itu. Justru dalam kehilangan kebebasan, kehilangan kesempatan, kehilangan apa? Kehilangan apa? Kesenangan, kehilangan apa? Kehilangan kesempatan pemulihan, ya. Udah nggak ada no turning back Bapak Ibu Saudara. Udah nggak bisa dia turun dari atas kayu salib. Goal akhirnya cuma satu, mati, selesai. Udah nggak bisa, sekalipun dia ampun, saya minta ampun, udah nggak bisa turun lagi dari kayu salib. Final, dia udah kehilangan semuanya. Kayak orang itu bahasa kita apa? Mentok ya Bapak Ibu Saudara ya. Udah nggak bisa kemana-mana lagi dia. Kehilangan segala sesuatu, dalam kehilangannya disitulah kita akan melihat dia mendapatkan yang lebih besar. Dalam ketidakberdayaan, di situ ada kekuatan. Di dalam kekurangan, di situ kita melihat ada kemenangan yang luar biasa. Ada perubahan yang luar biasa. Coba perhatikan ibu-ibu, selangkah demi selangkah waktu Roh Kudus bekerja menjamah hati salah seorang penjahat ini, kok bisa dia berubah? Roh Kudus pakai apa di sekitar itu sehingga penjahat ini bisa berbeda dari seorang penjahat yang
temannya. Perubahan seperti apa? Apa yang terjadi? Momen-momen apa? Saudara coba, ibu-ibu sekalian. Apa yang menjadi klik? Apa yang kemudian mengubahkan pola pikir dia? Situasi di seluruh kayu salib itu situasi yang menakutkan ya. Orang-orang semua berteriak-teriak. Saat itu saudara kalau paku pertama kali ditancapkan, kalau saudara lihat di dalam video-video bagaimana orang-orang Romawi itu memaku orangnya. Orang tuh pasti kesakitan. Saudara, kemarin saya keinjek meja ya. Keinjek meja. Itu mulut saya sudah berteriak. Hampir nyumpah, puji Tuhan enggak. Sakit saudara, yang keinjek itu jempol saya sampai kepala itu rasanya mau begini loh saudara. Sakitnya. Kena kuku saya. Sepertinya rambut saya itu sudah mau berdiri. Hampir keluar. Lalu pikirkan ini. Wih, gak heran ya, orang waktu dipaku pertama kali itu maki-maki, nyumpahin, doain supaya yang maku itu mati, doain supaya orang yang maku itu terkutuk, keturunannya dimatiin, semua kalimat-kalimat sampah keluar. Tapi saudara perhatikan ya, justru di tengah situasi yang sangat menakutkan seperti itu, orang yang dipaku teriak-teriak, orang yang maku juga teriak-teriak, orang yang nonton juga teriak-teriak, wah crowded seperti ini. Penjahat ini berbeda. Dia memiliki suasana tenang untuk memperhatikan apa? Pertama, dia pasti perhatikan tulisan yang ada di atas salib. Apa? Inilah raja orang Yahudi. Menarik ya, Yohanes pasal 19 itu mencatat, Yohanes 19 ayat 21. Ini satu kalinya Pilatus berani ngelawan orang banyak. Itu yang tulis inilah raja orang Yahudi siapa? Pilatus kan? Pakuin di situ. Orang banyak langsung bilang, gak boleh tulis inilah raja orang Yahudi. Suruh tulis apa? Orang ini mengaku bahwa dia orang Yahudi. Panjang banget ya. Gimana nulisnya ya? Panjang sampai kemana-mana. Satu kali itu Pilatus katakan, gak bisa. Kamu yang harus ikut saya, bukan saya ikut kamu. Apa yang sudah saya tuliskan tidak boleh dibatalkan. Tumben. Sebelum ini lu selalu dengerin orang banyak. Detik-detik terakhir Pilatus berani masih ambil keputusan. Dah bisa. Indri, dah heran ya. Inilah raja orang Yahudi. Itu membuat penjahat di samping Tuhan tuh mikir-mikir. Apa maksud tulisan di atas? Kami berdua sama-sama penjahat, gak ada tulisan itu di atas. Dia pasti berpikir, apa hebatnya kamu dibanding kita berdua? Sama-sama jahat bukan? Sama-sama dihukum. Apa hebatnya? Kenapa kamu masih ada tulisan di atas? Inilah raja orang Yahudi. Siapa orang ini? Apa kelebihan dia dibandingkan kita? Ya, dan kemungkinan besar penjahat ini seperti catatan Matius kan mengejek dan mencemooh Yesus. Jikalau engkau anak Allah, selamatkan dirimu. Dan pasti dia menganggap remeh Yesus. Kenapa? Dia lihat mereka bertiga sama-sama disalib. Tapi cuma satu orang yang paling diolok-olok. Yang paling dapat kebencian banyak orang. Ya paling satu penjahat ini anggap, lu siapa? Lu pasti lebih berdosa daripada saya. Dia underestimate. Dan saudara, Anda dan saya tidak akan mencari pertolongan dari orang yang Anda dan saya pikir lebih rendah dari kita. Bisa ngikuti maksud saya? Kita akan cari pertolongan dari orang yang lebih kaya, lebih baik, lebih pinter. Mana kita minta pertolongan orang udah lebih goblok dari kita. Terus kita tanya pendapat dia. Celaka. Lebih miskin dari kita lalu bantuin saya. Nggak ada, kita anggap orang yang lebih kita, lu nggak bisa nolong saya. Nggak heran, mereka semua mentertawakan Yesus. Penjahat itu juga tidak pernah mau minta pertolongan Yesus. Tapi berhenti ya, dia bisa lihat, ini raja orang Yahudi. Kenapa? Karena nanti dia minta pada Yesus, kalau engkau datang satu kali sebagai raja, kok bisa? Dia bisa berpikir gitu. Dia amati tulisan di atas. Tapi pertemuan pertama kali dia dengan Yesus ini masih penuh dengan pergumulan. Raja yang seperti apa? Kenapa dia begitu hina? Momen kedua, apa yang merubahkan hati penjahat ini? Kemungkinan besar pertama dia lihat tulisan di atas. Kedua, apa? Apa ibu-ibu? Lebih keras? Iya. Pasti dia mendengarkan doa Yesus. Itu seperti tusuk-tusuk ke hati nurani dia. Waktu orang-orang berkata, jikalau engkau Mesias turunlah, jikalau engkau Mesias turunlah. Lalu satu kalimat, Bapa ampunilah mereka.
Dia masih punya hati nurani, dia pasti berpikir, tidak ada orang mengeluarkan kalimat begitu agung, begitu mulia, begitu indah, begitu limpah. Ini kalimat bukan kalimat kebiasaan di atas bukit Golgota. Siapa orang ini? Itu pasti menusuk-nusuk ke hatinya, ya. Dan dia dengarkan doa Yesus, dan itu merubahkan hati dia. Orang ini spesial, tidak sama seperti kita. Ibu-ibu yang dikasih Tuhan, perhatikan ya. Iman penjahat ini pelan-pelan bertumbuh, walaupun habis Yesus berdoa, tidak berapa lama kemudian apa yang terjadi? Gempa bumi, kegelapan. Saudara lihat ya, keadaan itu tidak menjadi getting better, tapi menjadi getting worse. Jadi makin buruk, tapi dia tetap beriman teguh. Dia tidak tergeser apapun. Oh, ini iman yang sejati, Bapak Ibu Saudara. Dia dengarkan kalimat doa itu dan dia amati sungguh-sungguh. Ketiga, dia dengarkan apa? Kenapa dia bisa berubah? Dia amati semua di tengah-tengah kesakitan, hati nuraninya bekerja. Roh Kudus pimpin pikirannya. Apa yang ketiga yang mengubahkan dia? Apa yang dia dengar, apa yang dia lihat? Dia lihat Yesus begitu tenang mengucapkan kalimat pengampunan. Itu tidak biasa. Apa yang lainnya? Justru dia mendengarkan cemoohan orang banyak. Dia juga ikut kan awalnya mencemooh. Tapi waktu Yesus berdoa dia langsung diam. Tapi waktu Yesus selesai berdoa, Alkitab catat cemoohannya makin besar, makin jahat orang-orang itu berteriak. Saudara-saudara, kemungkinan besar penafsir-penafsir yang masih konservatif melihat bagian ini, orang-orang akan ceritakan, bukankah engkau yang berjalan di atas air? Bukankah engkau yang tenangkan angin ribut? Bukankah, apalagi Bapak Ibu Saudara, 5 roti dan 2 ikan? Bukankah engkau yang bisa mengusir setan? Kira-kira, ayo sekarang turunlah dari salib, tolong dirimu sendiri. Menarik ya, dari mulut-mulut orang jahat pada waktu mereka menceritakan kebaikan Tuhan, itu tetap bisa jadi berkat. Penjahat ini amati dan dia bilang, oh ya? Orang ini yang apa? Yang berjalan di atas air itu. Oh ya? Orang ini yang mengusir setan. Wah, itu saudara kalau lihat ya, orang kalau mau mengkabarkan Injil ya, Tuhan bisa pakai ya. Kebencian, kemarahan pun bisa untuk mempertobatkan orang ya. Bisa untuk menjangkau hati seseorang. Kemarahan orang pun Allah Bapa bisa pakai itu untuk mempertobatkan satu orang. Lalu mereka bilang, loh jadi orang ini sehebat itu ya. Terus kalimat-kalimat mujizat itu keluar. Ayo kamu yang bisa ini, bisa itu. Ayo sekarang tolonglah dirimu sendiri. Justru hati nuraninya tertusuk-tusuk. Ya, justru mendengarkan itu baru dia menyadari. Orang ini bukan orang sembarangan. Karena apa? Butuh tenang Bapak Ibu Saudara. Butuh tenang. Kita seringkali hidup kita ini terlalu sibuk. Kanan kiri terlalu bising. Banyak teriakan, banyak tuntutan. Untuk hidup kita banyak pressure. Sehingga kita nggak punya waktu untuk tenang mendengarkan dan merenungkan kalimat-kalimat penting yang keluar dari mulut Tuhan. Tapi penjahat ini dia merenungkan dan dia percaya. Walaupun kalimat orang banyak itu tentang mujizat, dia sendiri nggak lihat. Menarik ya, iman timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman Kristus. Itu pun menjadi berkat, dia nggak lihat. Ya, dia tidak alami ya. Dia juga tidak melihat bukti kebangkitan. Karena setelah itu dia mati. Ya, dia tidak melihat Yesus turun dari salib kemudian bangkit, nggak ada. Selesai waktunya. Dia tidak melihat bukti kebangkitan Tuhan apapun, tetapi dia percaya. How come ya? Kok bisa ya seperti itu Bapak Ibu Saudara? Jawabannya apa ya? Bagaimana ya hati manusia bisa diubahkan seperti itu? Kok bisa ya? Nggak ada bukti apapun loh di dalam kondisi yang paling lemah. Kalau kita baca buku Pak Tong 7 Perkataan Salib, bahkan Pak Tong mengangkat penjahat ini tuh begitu tinggi. Imannya lebih besar dari Petrus lah, dari Yohanes, dari siapapun. Karena dia tidak pernah lihat apapun. Justru pada waktu dia dengarkan doa Yesus, keadaan makin buruk, makin menakutkan. Tidak ada perubahan apa-apa, tapi dia tetap percaya. Kenapa seperti demikian? Bagaimana menjelaskan ini? Bapak Ibu Saudara, tidak ada rasanya ya satu ilmu di dunia ini yang bisa menjelaskan perubahan hati manusia sedahsyat ini.
Saudara mau pakai psikologi, orang ini kayak apa ya? Karakternya seperti apa ya? Oh mungkin masa kecil dia buruk seperti ini. Kalimat Yesus itu menyentuh dia. Tidak ada saudara, tidak ada satu teori sosial atau apapun di tengah dunia ini yang bisa menjelaskan pergumulan yang begitu indah. Hanya bisa ditemukan di mana? Ditemukan di dalam kemurahan hati Allah yang tanpa syarat diberikan untuk orang-orang berdosa. Limpah murah hati Allah diberikan bagi orang-orang berdosa. Dan hanya kelas-kelas perampok sejati yang bisa mendapat berkat, menikmati berkat dari situ. Orang-orang banyak, kalimat-kalimat itu lewat begitu saja. Tapi kalimat ini yang mengubahkan hati penjahat ini. Saudara, respon penjahat ini saudara lihat ya, pertumbuhan imannya di tengah-tengah kondisi yang paling menakutkan, kita akan melihat ada perubahan. Pertama apa? Keberanian dia untuk menegur temannya yang bersalah. Keberanian untuk menegur. Saudara akan melihat bibit iman yang sejati pada waktu apa? Orang itu berani mengatakan kebenaran. Ya, kadangkala ya, kita ini di tengah-tengah dunia ini saking takutnya ditolak orang lain, ditolak teman-teman kita. Waduh, kita takut sekali untuk menegur, untuk menyatakan kesalahan, takut dianggap jahat lah, takut dianggap sok baik lah, dan lain sebagainya. Kita sangat takut itu, tapi penjahat di samping Tuhan Yesus ini menunjukkan respon iman yang luar biasa. Dia pertama kali berani negur penjahat, satu orang penjahat dengan kalimat apa? Tidakkah kamu takut? Tidak juga kepada Allah. Dia masih ingatkan temannya untuk apa? Ingat Tuhan. Ingat Tuhan, datang pada Tuhan. Bukan tunjukkan berapa sakit, berapa penderitaan, tidak. Tidakkah kamu takut pada Tuhan mengeluarkan kalimat-kalimat seperti itu? Sedangkan kamu menerima hukuman yang sama. Ya, kita memang selayaknya dihukum sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah. Kalau tadi mungkin dia anggap Yesus di bawah, saya mau minta tolong apa sama kamu? Sama-sama penjahat, kamu lebih rendah dari saya. Tapi kemudian dia meletakkan diri di bawah Tuhan Yesus. Dan dia mengatakan, kamu dan saya, kita ini sama-sama orang berdosa. Cuman orang ini yang tidak bersalah. Menarik ya, saya tersentuh sekali. Tadi pagi saya bersyukur sekali di hadapan Tuhan. Melihat satu kebenaran. Bahwa pada waktu Yesus di tengah-tengah dunia ini, pembelaan pertama kali yang anak Allah pernah terima bukan dari murid-murid. Bukan dari imam-imam besar. Bukan dari siapapun. Bahkan Allah Bapa pun pada kalimat keempat tetap diam. Tidak ada suara dari langit. Pembelaan diberikan pada waktu Yesus mengalami penderitaan paling besar diberikan oleh siapa? Seorang penjahat. Seorang penjahat di samping Yesus. Seorang penjahat ini yang memberikan pembelaan pertama kali ketika murid-murid kabur. Imam besar tertawakan, mencemooh. Ketika Pilatus pun tidak berani membela Yesus. Padahal dia memiliki kuasa untuk itu. Tetapi seorang penjahat. Tidak heran ya, Charles Spurgeon. Dia dikenal sebagai apa itu? Lidah emas ya. Karena dia disebut sebagai pangeran yang berkhotbah. Khotbahnya begitu baik. Charles Spurgeon ketika menjelaskan khotbah doa Yesus ini dia mengatakan satu kalimat. Sahabat terakhir Yesus sebelum Yesus mati adalah seorang penjahat. Sahabat pertama yang disambut Yesus di Firdaus adalah seorang penjahat. Bagus sekali ya. Siapa sahabat terakhir yang menemani Yesus di atas bukit Golgota? Semua muridnya lari kok. Ketakutan, tidak ada yang menemani dia. Siapa orang yang detik-detik terakhir bersekutu dengan Yesus di atas kayu salib? Penjahat ini. Dan Charles Spurgeon katakan, dia adalah sahabat pertama yang disambut Tuhan di Firdaus. Karena saat itu pun Tuhan berkata, hari ini juga, saat ini juga engkau bersama-sama dengan aku di Firdaus. Dia tidak bela diri. Dia katakan kamu dan saya, kita ini sama-sama berdosa. Tidak ada pembelaan, tidak mencari pembenaran. Maka kita akan melihat berkat sorgawi itu melimpah Bapak Ibu Saudara. Damai sejahtera itu diberikan Tuhan limpah pada waktu kita menyadari kita ini tidak layak di hadapan Tuhan. Baru kita menikmati berkat-berkat yang besar ya. Mau mengakui kita tidak layak dan butuh pengampunan Tuhan.
Dan dia tidak minta muluk-muluk ya. Dia cuma minta apa? Dia tidak bilang, Tuhan bebaskan aku, Tuhan selamatkan aku. Seperti orang-orang teriak ya. Tuhan tolonglah aku. Apa? Tuhan berikan apa? Iya, menarik sekali. Dia cuma minta satu kalimat, Tuhan ingatlah akan aku. Itu Injil. Itu Injil Bapak Ibu Saudara. Injil itu berbicara bukan saya yang ingat Tuhan, tapi Tuhan yang ingat saya. Itu Injil kasih karunia. Itu beda dengan semua agama. Semua agama pada waktu mereka nanti ketemu Tuhannya, mereka kan berkata, jangan lupa Tuhan, ingatlah saya sudah melakukan ini dan itu. Saya setia mengikut Engkau. Ingatlah saya ingat Engkau. Kira-kira demikian. Saya melakukan ini. Ingat ya Tuhan. Tapi kalau Injil bukan saya ingat Tuhan, tapi Tuhan yang ingat saya. Itulah Injil yang berbeda dari seluruh dunia. Orang yang, ibu-ibu perhatikan ya, siapa orang ini? Orang ini tuh seharusnya orang yang layak dilupakan. Teman-temannya, keluarganya, malu saudara. Punya keluarga yang disalib di atas kayu salib. Orang ini dilupakan teman-temannya. Ya, orang ini tidak layak untuk diingat. Tetapi yang dia minta kepada Tuhan adalah, ingatlah akan aku Tuhan. Ini menjadi doa kita ya. Tuhan, ingatlah akan aku. Ingatlah akan aku, bukan Tuhan lihatlah, aku mengingat Engkau. Ya, penjahat ini luar biasa diberkati Tuhan karena dia bisa mengeluarkan satu kalimat, ingatlah akan aku Tuhan pada waktu Engkau datang satu kali sebagai Raja. Luar biasa ya. Jadi iman yang kayak gini tuh iman yang seperti apa Bapak Ibu Saudara? Iman yang beyond ya, melampaui saudara. Iman yang tidak berhenti hanya saat ini, sekarang, di sini, sementara. Iman yang physically sekali. Kalau sekarang, saat ini, di sini, yang ada cuma apa? Kesakitan, hinaan, makian, kekalahan, hukuman, selesai. Tapi dia bisa melampaui. Enggak. Ini belum selesai. Ini belum the end. Ini belum selesai semuanya. Ya. Ada kesulitan, ada kematian, ada kesusahan, tapi belum selesai. Dia akan datang kali kedua sebagai Raja. Imannya melampaui Bapak Ibu Saudara. Jujur ya, Anda dan saya itu di tengah hidup kita itu seringkali imannya itu betul-betul hanya melihat apa yang ada sekarang, saat ini, ya, materi saat ini, kesehatan saat ini, kebutuhan saat ini, kesenangan saat ini, hobi ya saat ini. Kita tidak sanggup memikirkan nanti kelak ya, suatu kali kelak. Tapi iman penjahat ini bersifat eskatologis ya. Dia melihat ke depan ya, dan dia berseru, Tuhan ingatlah akan aku. Dan yang dia minta cuma diingat Tuhan. Dan Tuhan memberikan jauh yang melampaui apa yang dia minta. Ya, dia cuma minta, ingatlah akan aku Tuhan pada waktu Engkau datang sebagai Raja. Ini iman luar biasa loh Bapak Ibu Saudara. Itu murid-murid yang lainnya gak ada kepikir bahwa Yesus itu akan datang sebagai Raja dengan kondisi yang berdarah-darah seperti ini. Gak ada. Gambaran mereka Raja itu kekuatan hebat, tentara, istana, cuman seperti itu. Tetapi penjahat ini bisa melihat Yesus sebagai Raja pada kondisi Yesus benar-benar sengsara dan teraniaya. Dan Yesus berikan jawaban, hari ini juga engkau bersama-sama dengan aku di Firdaus. Saat ini juga engkau bersama-sama dengan aku di Firdaus. Saudara-saudara, Firdaus itu apa sih? Firdaus itu apa saudara? Firdaus itu apa? Gak masuk akal Tuhan. Kau janjikan Firdaus dalam kondisi orang berdarah-darah. Firdaus itu kalau salibnya diturunin, orangnya dibawa ke rumah sakit, di UGD, disembuhin. Nah itu baru berasa sorga. Ini sorga yang seperti apa? Kenapa Yesus katakan, hari ini engkau bersama-sama dengan aku di Firdaus. Saudara, sudut pandang sorga kita seperti apa? Kemarin saya ngajar anak-anak kelas playgroup Batita ya, tentang buku tanpa kata ya. Menarik ya. Di tengah-tengah saya cerita gambar hitam, nanti kita dihukum Tuhan di neraka. Playgroup loh Bapak Ibu Saudara. Ngomong itu belepotan. Terus dia bilang, Miss, antara Inggris Indonesia belepotan. But I think kalau sampai Jason going to hell, I
have to pray and Jesus will forgive me in di dalam neraka. Saya sampai terkesima. Lihatin dia ngomong, playgroup loh saudara. Dia ngomong, kalau sampai suatu hari Jason dibuang Tuhan di neraka, aku masih berdoa ya. Nanti Yesus will forgive me ya, Miss. Saya bilang, terus saya bilang pada dia, Jason enggak harus tunggu di neraka. Jason dengar firman Tuhan sekarang. Yesus datang pada Tuhan, enggak harus tunggu di neraka. Jason datang pada Tuhan sekarang ya nak. Jangan nanti bertobatnya di neraka. Sekarang nak, belum terlambat. Right now, yes. Ya, dia ketakutan sekali. Tapi kalau aku berbuat dosa lagi terus ke neraka gimana? Enggak, kalau kamu sudah terima Tuhan, kamu enggak akan pergi ke neraka. Oke, dia senang sekali ya. Tapi anak-anak kecil demikian kadang-kadang berespon memakai otaknya, waktunya, ya kehidupannya. Padahal dia gerak sana sini, ke sana sini. Kemudian tanya lagi, bergerak kanan kiri, tapi kita akan melihat keseriusan dia ya, melihat seperti ini. Dan kepada anak-anak seperti ini, warna kuning gambaran sorga. Saya selalu tekankan mereka. Kan gurunya jelaskan pada mereka, di sorga itu indah, ya tumbuhan indah, jalanan penuh emas seperti gambar kuning ini, indah. Saudara, kalau gambaran sorgamu seperti itu, ya nggak beda dengan sorganya orang nggak kenal Tuhan. Sorganya itu gambaran bukan jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Tapi jadilah kehendakmu di sorga mirip seperti di bumi. Apa-apa yang saya pingin di bumi, kepingin menikah 17 kali, kepingin punya harta, kepingin punya ini, nggak punya semua, nggak kesampaian di bumi, nggak apa-apa. Nanti di sorga kesampaian. Jadilah kehendakmu, bukan kita yang ditarik ke atas, tapi yang di atas ditarik ke bawah supaya mirip dengan planet bumi ini, kesukaan kita di bumi ini. Ya kepingin jalan-jalan, kepingin kemana, pakai uang sebanyak-banyaknya, kagak habis, gak bisa sakit-sakit, gak ada air mata. Sorganya cuma demikian. Saya bilang pada anak-anak ini cuma satu kalimat. Di sorga Miss Mercy gak tahu bentuknya seperti apa, Alkitab cuma bilang indah. Cuman Miss tahu satu hal, di situ kita bisa ketemu Tuhan Yesus. Baru itu namanya sorga. Saudara-saudara, apalah gunanya tempat itu taman yang indah kalau tidak ada Yesus di situ? Itu jadi neraka, saudara. Ngeri kan? Ya, jangan gambarkan kepada anak-anakmu di sorga, kayak playground apa. Ada anak ini tanya, nanti ketemu Ama tidak? Ama itu neneknya, emaknya. Ketemu Ama tidak? Gitu ya. Ama udah cinta Tuhan Yesus belum sayang? Sudah, Ama yang bawa ke gereja. Oh ya, kalau Ama cinta Tuhan Yesus, maka kita bisa ketemu Ama juga. Karena ketemu Yesus dulu baru ketemu Ama ya. Tapi kalau ketemu Ama dulu belum tentu ketemu Tuhan Yesus. Ya, gimana? Ama cinta Tuhan Yesus? Iya, pasti kita bisa ketemu Ama, ketemu nenek karena kita lebih dulu ketemu Tuhan Yesus. Saudara lihat ya, itu gambaran Lot pertama kali ketika melihat Sodom dan Gomora. Nanti Bapak Ibu buka di dalam Kejadian 13. Itu Lot bisa menyebutkan taman ini begitu indah loh, seperti tamannya Tuhan. Seperti tamannya Tuhan, saking apa? Saking bagusnya daerah Sodom dan Gomora itu. Karena dialiri sungai, subur sekali. Kenapa dia pilih tempat itu? Karena taman ini seperti taman Tuhan. Seperti apa? Gambaran Taman Eden kali ya. Gambarnya begitu bagus. Tapi waktu dia masuk taman ini, taman itu berasa neraka. Dan memang Tuhan kirim api untuk hancurkan tempat itu. Tamannya bagus, indah. Semuanya subur. Tapi nggak ada perkenanan Tuhan di situ. Nggak ada kehadiran Tuhan. Yang ada orang-orang jahat semua di situ. Taman yang bagus jadi kayak neraka. Tapi saudara lihat, di atas bukit Golgota, tempat yang paling sengsara, Yesus mengatakan, saat ini juga engkau sedang bersama-sama dengan aku di Firdaus. Itu bicara mengenai apa sih Bapak Ibu Saudara? Bicara mengenai persekutuan. Engkau bersama-sama dengan aku di Firdaus. Bicara mengenai apa? Saudara, kalau sudut pandang manusia, ini kalimat pembodohan ini. Firdaus kayak apa? Itu di atas kayu salib tempat yang horor. Gak ada mirip-miripnya kayak sorga. Tapi sorga itu adalah apa Bapak Ibu Saudara?
Ketika kita menikmati persekutuan dengan Kristus, bersama-sama dengan Kristus, kita bisa menikmati sorga, Bapak Ibu Saudara. Sehingga tempat-tempat yang paling menakutkan pun Anda bisa menikmati Kristus di situ. Bersekutu dengan Kristus, tempat itu menjadi sorga. Ya, tempat itu menjadi sorga. Tempat itu, Bapak Ibu, pernahkah saudara melewati kesusahan-kesusahan dalam hidupmu, sesulit apapun, dan pada waktu kamu menikmati persekutuan dengan Tuhan, kamu menikmati artinya firdaus, penghiburan, ketenangan, sukacita, jaminan, damai sejahtera. Setelah itu kemudian terjadi bencana alam, langit menjadi gelap, gempa bumi, semua berteriak-teriak. Penjahat ini tetap tenang di hadapan Tuhan. Itu namanya firdaus, Bapak Ibu Saudara. Apakah engkau masih bisa menikmati firdaus di tengah-tengah kondisi yang paling buruk, di tengah-tengah kondisi yang paling menakutkan? Bapak Ibu pernah dengar lagu tercurah darah Tuhanku. Inggrisnya apa itu, Kathleen? There is a fountain. Coba buka. 176 karangan William Cowper. 176 bener nggak? Inggrisnya bilang apa sih 176? Iya. Ya, there is a fountain filled with blood. Diterjemahkan tercurah darah Tuhanku. Saudara tahu lagu itu ditulis oleh William Cowper. Saya pernah men-sharingkan bagian ini. Anak ini lahir tahun 1731, dia meninggal tahun 1869 tahun. Dia lahir di tengah-tengah keluarga yang cinta Tuhan, tapi waktu dia umur 3 tahun, mamanya sudah meninggal. Anak ini kehilangan figur ibu dan saat itu papanya nggak mau mengurus dia. Apa yang dilakukan papanya? Anaknya dimasukin di asrama, Bapak Ibu Saudara. Anaknya dimasukin asrama. William Cowper umur 3 tahun, 4 tahun belajar bahwa Tuhan ambil mama. Lalu papa tidak cinta saya dimasukkan di asrama. Di asrama itu dia melewati kesulitan luar biasa. Karena sekalipun keluarganya kaya, di dalam asrama itu dia dibully habis-habisan. Ada kakak-kakak kelas yang lebih besar daripada dia. Anak kecil ini di bawah 5 tahun, dia pokoknya dibully, dipermalukan. Dia disuruh menggantikan tugas kakak-kakaknya yang umur belasan tahun. Dia kesulitan sampai anak ini seumur hidup dari umur 4 tahun. Terus kebanyakan depresi. Dari kecil dia sudah tanya, kenapa Tuhan ambil mama? Kenapa papa tidak mau jaga William? Kenapa William dibenci banyak orang? Sampai kemudian dia masuk 12 tahun, umur 14 tahun, dia mulai ada depresi yang berat. Dia umur 12 tahun 2 kali bunuh diri. Umur 14 tahun, kali ketiga dia bunuh diri. Dia menyayat dirinya. Karena dia merasa tidak ada yang sayang saya. Lalu dia dibully terus-terusan. Papanya pun tidak mau merawat dia. Keluarganya nggak ada yang mau terima dia sejak mamanya meninggal. Akhirnya apa? Anak ini masih begitu muda, 3 kali mau bunuh diri. Akhirnya pada waktu dia umur tepat 17 tahun, panti asuhan itu tidak bisa merawat dia dan dia dimasukkan ke dalam, tahu nggak kisahnya? Dimasukkan ke dalam rumah sakit jiwa. Karena dia terus menangis, berteriak, dia nggak bisa tidur, dia selalu ingin menyakiti dirinya. Dia berkali-kali mau mencoba bunuh diri, akhirnya di panti asuhan dia dimasukkan di rumah sakit jiwa. Tahu tidak? Dia menuliskan, di rumah sakit jiwa itulah aku menikmati firdaus bersama-sama dengan Tuhan. Karena dia di rumah sakit jiwa itu 8 bulan, Bapak Ibu Saudara. Dia diikat sana sini sampai kemudian dia disuntik, menenangkan diri, sampai dia menemukan sebuah Alkitab yang ada di rumah sakit jiwa itu. Kalau dia sudah mulai stres, tegang, dia memaksa diri untuk membaca supaya tidak mengingat hal-hal yang buruk. Dia baca Kejadian terus sampai dia melewatkan waktu di rumah sakit jiwa itu dengan menyelesaikan 2 kali membaca Alkitab. Disitulah dia dipulihkan Tuhan. Dia keluar dari rumah sakit jiwa, dia kenal dengan seorang pendeta John Newton. Ya, John Newton yang membimbing dia, menolong dia sehingga anak ini menjadi penyair Inggris yang sukses luar biasa. Bapak Ibu search di Google ya, cari puisi-puisi yang dia tulis menyentuh hati di kita. Dia menulis puluhan puisi yang indah yang seringkali dipakai oleh tokoh-tokoh terkenal untuk masuk di dalam lagu-lagu PPK kita. Itu kalimat keluar dari puisi dia. Salah satu puisi dia yang terkenal adalah pujian 176. Dia katakan apa? Saya berterima kasih
Waktu tangan saya diikat di rumah sakit jiwa itu, lalu apa? Tapi mata saya masih bisa baca. Di situ susternya buka pelan-pelan sehingga dia baca. Saya menikmati firdaus saya di tengah-tengah rumah sakit jiwa pada waktu paling sengsara. Sehingga orang ini adalah orang yang dipakai Tuhan luar biasa, Bapak Ibu Saudara. Tanpa kita sadar, beberapa lagu-lagu kita yang bagus itu ambil kalimat-kalimat dari pujian William Cowper. Dan saudara, dia meninggal umur 69 tahun, tidak langsung hidupnya jadi baik karena dia kenal Tuhan. Kadang baik, kadang kumat, kadang baik, kadang blue, sampai dia meninggal umur 69 tahun masih ada depresi. Tapi lagu-lagunya memberkati kita luar biasa sekali. Tercurah darah Tuhanku di bukit Golgota. Di sana ada pengampunan. Lagu itu nanti coba kita nyanyikan ya. Lagu yang sangat indah dan dia katakan, disitulah aku menemukan firdaus bersama-sama dengan Tuhanku. Saudara-saudara, penjahat ini mendapat janji yang Tuhan berikan kepada murid-murid. Tolong bapak-bapak baca ayat ini ya. Yohanes 14 ayat 3. Bapak-bapak tolong baca bagian ini, Yohanes 14 ayat 3. Puji Tuhan. Kalimat ini diberikan kepada murid-murid yang sejati, tidak ada Yudas di situ. Yudas tidak mendengarkan kalimat ini karena ini pasal 14. Dia sudah diusir. Yesus memberikan kalimat ini hanya untuk murid yang sejati. Apabila aku telah pergi ke situ, aku akan menyediakan tempat bagimu. Dan aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku. Supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Siapa yang lebih duluan pergi ke tempat itu? Yesus dan penjahat ini yang ada di samping Tuhan Yesus. Dia bahkan mencicipi itu lebih dulu dibandingkan murid-murid yang lain. Bapak Ibu, Tuhan memberkati kita ya. Tuhan memberkati kita, biarlah kebenaran ini memberikan kelimpahan dalam kehidupan kita. Berhenti untuk meragukan kasih Tuhan. Ingatlah betapa ajaibnya bahwa kita memiliki Allah, memiliki juru selamat yang sampai saat ini berdoa untuk Anda dan saya. Mari kita tundukkan kepala. Kita nyanyi lagu itu pujian satu kali ya. Saya tadi mau ajak kita nyanyi lagu ini. Saudara, sebenarnya bahasa Inggris itu kata-kata jauh lebih menyentuh ya, lebih tepat, tapi it is okay ya. Indonesianya juga mewakili kita. Saudara lihat di situ itu tulisan William Cowper, ya. There is a fountain filled with blood. Kita nyanyi sama-sama. Yang mau bertobat ditebus. Kita naikkan pujian yang bagian 2 dan ketiga ya. Saya undang kita bangkit berdiri bersama-sama. Darah-Mu ya anak domba sungguh berkuasa. Darah-Mu ya anak domba sungguh berkuasa, sehingga selamat umat-Mu dan suci semuanya. Dan suci selamanya, sehingga
Bagian ketiga, sejak ku pandang salib-Mu, sejak ku pandang salib-Mu, dengan iman teguh, kasih-Mulah ku puji terus seumur hidupku. Kita berdoa bersama-sama. Bapa di dalam surga, ampunilah hamba-Mu ini Tuhan. Sekali lagi, di dalam semua kekurangan keterbatasannya, sehingga tidak bisa menyampaikan dengan begitu indah dan limpah apa yang ada di dalam kalimat kedua ini. Seluruh pengetahuanku, kemampuanku begitu terbatas Tuhan untuk bisa menyampaikannya. Tapi satu hal yang begitu menghiburkan, bahwa Roh-Mu yang kudus akan terus bekerja di dalam sanubari kami, di dalam pikiran kami, di dalam hati nurani kami ya Tuhan. Mendesak kami untuk keluar dari semua keegoisan kami, dari keraguan-raguan kami Tuhan, dari kecintaan diri kami yang terlalu besar Tuhan, untuk sekali lagi meletakkan diri kami di bawah kaki salib-Mu. Tuhan, ampunilah kami Tuhan, jikalau kami terlalu memboroskan begitu banyak waktu untuk mengasihani diri kami. Tuhan, ampunilah kami Tuhan, untuk terus meragukan kebaikan dan kasih setia Tuhan. Tuhan, ampunilah kami ya Tuhan, jikalau kami begitu lambat untuk membalas kasih Tuhan dalam kehidupan kami. Dan kami berdoa Tuhan, jikalau penjahat itu tidak mendapat kesempatan untuk membalas kasih-Mu di detik-detik terakhir, siapakah kami ini ya Tuhan? Tapi kami mendapat limpah kasih karunia lebih besar, bahwa kami mendapat kesempatan Tuhan untuk membalas kasih-Mu dalam hidup kami yang sementara. Tuhan, tolong berkati kami dalam relasi kami di tengah-tengah keluarga, dalam pelayanan kami di gereja, dalam pekerjaan kami Tuhan, di dalam tutur kata kami, keputusan-keputusan yang kami buat Tuhan, respon-respon kami, menunjukkan kami orang-orang yang tahu berterima kasih, dan kami tidak mau menghina anugerah Tuhan. Tolong kami ya Bapa, dan biarlah seluruh hidup kami menjadi persembahan yang menyenangkan hati Tuhan. Tuhan, hamba-Mu minta tolong satu hal lagi, berkati kami dengan kesetiaan Tuhan, minggu demi minggu seterusnya, kami terus akan belajar kelimpahan kalimat Tuhan di atas bukit Golgota. Berilah kami ketekunan Tuhan, berilah kami kerendahan hati Tuhan, berilah kami kehausan dan kerinduan, serta komitmen menyediakan waktu kami Tuhan, untuk terus belajar bersama-sama di bawah terang firman Tuhan. Disitulah kami mendapat firdaus yang sejati, disitulah kami mendapat ketenangan yang sejati, disitulah kami mendapat kelimpahan persekutuan yang sejati bersama-sama dengan Tuhan. Dengarlah seru sembahyang kami Bapa, kami bawa kepadamu di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk. Ibu-ibu, kita akan masuk persembahan dan langsung diskusi. Tapi saya memberikan 5 menit pertanyaan, karena saya lihat kalimat pertama dan kedua masih ada kaitan. Minggu depan sudah jauh lebih berbeda lagi. Maka mumpung masih kalimat pertama dan kedua, jika mungkin ada respon, pertanyaan, sesuatu yang terpikirkan mengenai kalimat Tuhan Yesus, silakan. Boleh bertanya, respon, terpikir sesuatu, silakan. Ya Ibu Ana. Dalam arti seperti bagaimana? Oke, Ibu tanyaan itu. Terima kasih Ibu Ana. Ya mungkin ada yang terlewatkan saudara. Love is suffer. Prinsip itu demikian. Kasih itu menderita. Omong kosong kalau kasih tidak menderita. Kalau kasih cuma berdiri di romantisisme
itu kelihatan indah. Tapi kasih itu bukan romantis, kasih itu realistis. Kasih itu menderita. Kita mengasihi anak kita, apakah kita tidak menderita? Menderita. Sebagian ibu untuk melahirkan seorang anak, dia harus menyerahkan nyawanya. Anak itu lahir ketika mamanya meninggal. Tapi tidak ada mama yang, saya yakin mama-mama manapun selama masih punya kelurusan otak dan hati nurani, detik-detik terakhir mengumpat, celaka gua mati gara-gara lu bayi gitu. Nggak ada ya, nggak ada ya. Bahkan kita itu pasti akan bilang, aduh saya mau tukarkan nyawa saya asal bocah cilik ini lahir dengan selamat. Kita itu mendidik anak itu kita menderita, Bu. Saya nggak tahu dengan ibu ya. Kita coba saudara, saya praktekkan saya aja. Saya mengasihi anak saya. Apakah dia langsung bisa melihat saya mengasihi dia? Tidak. Dia selalu merasa mama terlalu tuntutan, mama terlalu ideal. Mama pasti dia lawan, pasti dia lawan. Saya hanya ingin anak saya, kasih saya ingin dia cinta Tuhan. Tidak bisa Bapak Ibu. Kita mendapat penolakan dari anak kita, perlawanan dari anak kita. Bahkan kita akan menemukan kasih seorang ibu, anaknya itu bisa jual mamanya, anaknya bisa penjarakan mamanya. Ya, anak bisa tuntut mamanya. Kayak kami sendiri alami seorang jemaat mencari pengacara karena mau tuntut mamanya, karena pembagian harta warisan tidak sesuai dengan yang dia pikirkan. Dia mau masukkan orang tuanya di penjara. Can you imagine that? Lalu ditanya sama kami, lalu dari bapak bagaimana? Mau nyewa pengacara? Papanya jawab, tidak mungkin. Tidak ada kasih orang tua mau penjarakan anak, biar dia penjarakan saya. Tidak masalah, saya tidak akan penjarakan dia. Love is suffer ya Bu ya. Kira-kira demikian. Ya. Oke. Iya. Perkataan Yesus itu kan merupakan respon daripada si penjahat di kanan yang ada request, minta, diingat. Ya. Teringat oleh saya, jadi seberapa benar pun, seberapa kuat memang kita berusaha untuk belajar doktrin, teologi yang benar, dan itu memang harus. At the end, itu tidak menyelamatkan. At the end adalah just put your trust in God. Karena orang itu nggak pernah belajar apa-apa. Iya. Jadi intinya itu relasi pribadi ke pribadi. Itu aja. Ya, thank you. Nanti kita di ketemu Tuhan memang cuman dibedakan kamu berespon apa kepada Kristus. Cuman itu saudara. Ya, kamu berespon apa itu pembagian. Pembagiannya cuman gitu. Dan penjahat satu ini berespon seperti si A, penjahat yang satu ini berespon seperti si B. Itu mewakili kita semua umat manusia sepanjang zaman. Kamu mau berespon apa di hadapan Tuhan? Ya, kita menemukan sampai sekarang masih ada orang yang berkata, jikalau kamu orang Kristen, jikalau kamu Allahnya hebat, jikalau kamu gini kok hidupmu lebih susah dari saya. Jikalau itu tuduhan-tuduhan itu masih ada. Sampai sekarang, kamu anak Tuhan tetap sakit, suamimu meninggal. Kamu teori lah, kamu gak bisa ngurus anak gitu mau mengajar saya. Kayak gitu, kalimat-kalimat gitu. Kalimat itu kalimat yang apa? Kalimat tuduhan di atas kayu salib yang terus kepada kita. Kamu sendiri gak bisa, keluargamu kacau balau. Gitu kamu mimpin di depan, berani pimpin renungan. Kayak gitu saudara. Ya, orang tuh selalu berpikir kalau Mesias dia harus gagah perkasa. Gak perlu berkorban, gak perlu tampak rapuh, gak perlu. Tapi Mesias sejati berbeda sekali. Thank you ya Ibu Gesi. Kiranya Tuhan memberkati kita Bapak Ibu Saudara. Mari kita siapkan hati kita memberikan persembahan yang terbaik. Karena Tuhan sudah memberikan nyawanya bagi Anda dan saya.